Habib Muhammad Rizik Syihab itu jelas gagal. Gagal menjadi dzurriyyah Nabi berdasarkan silsilah nasab ini. Sekaligus kita tampilkan hasil dari tes DNA. Klan bin Syihab. Nggak masuk. Antara lahirnya ayahnya itu duluan anaknya. Ayahnya itu lahirnya 630, anaknya lahirnya 574. Itu piye to ki? Lalu ini yang paling membagongkan lagi. Orang yang sudah meninggal dunia lama, hampir 80 tahun, kok masih memiliki anak? Ayo, masih memiliki anak. Nggih, 80 tahun. Sudah meninggal 80 tahun itu masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Gitu. Lalu, dunia ini panggung sandiwara, dan seterusnya, sampai ada keterangan tentang kalau pihak para Habib, khususnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu selalu menuduh PKI, komunis PKI. PKI itu di matamu, bukan di saya, bukan di kita-kita ya. Jadi, mohon maaf, tidak ada kejahatan yang sempurna. Walaupun sudah berjalan lama, diyakini surah wal istiwadah oleh banyak orang, tetap akan ada kelemahannya. Karena apa? Akan terjatuh dengan sendirinya. Karena kesalahannya sendiri, menggali lubang yang akan dimasukinya. Habib Muhammad Rizik Syihab itu jelas ini corek semua, gagal. Oleh sebab itu nanti akan kami tampilkan kitab Khidmatul Ashirah. Kitab Khidmatul Ashirah ini yang merangkum nama-nama klan dari Ba'alawi semuanya. Ini sebenarnya rahasia, tetapi karena penting untuk diketahui oleh semua bahwa sudah ada marga Syihab yang ada di Indonesia yang melakukan tes DNA. Hasilnya jelas sama seperti marga-marga yang ada di seluruh dunia yang sudah tes DNA. Hasilnya dari klan, bukan Arab, bukan Quraisy, bukan Bani Hashim, bukan Banil Muthalib. Alias siapa? Dengan lebih tahu sendiri. Yang sama seperti kemarin sudah saya sampaikan dari keluarga Al-Hadi. Di antaranya adalah pendiri diskotik Tanamur. Diskotik Tanamur Jakarta itu dulu ya tempat mangkalnya DJ yang bernama Fahmi Syihab yang melantunkan lagu Kopi Dangdut gitu ya. Anak asmara yang dulu tempat membara, bila dicinta yang lalu menggema. Nah, itu dari marga Syihab, tapi tulisannya Syahab. Nanti tolong admin ya, kalau bisa dirubah saja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia terkini. Menggunakan huruf SY sebenarnya harusnya ya. Nggak boleh SH. SH itu namanya so namanya. Lah ini Habib Muhammad Rizik Syihab lah, nggak ada SY. Nah, inilah kadang-kadang sama seperti keteledoran para penulis kita tentang menulis aidit itu, antara aidit dengan aidit, antara qol-qolah aidit dengan yang tak itu taknis sakinah itu harus aidit, nggak boleh aidid, harus qol-qolah. Kita harus ingat Ahmad al-Aidid, qol-qolah mantub, nggak boleh aidit, nggak boleh. Sama seperti nanti dirubah-rubah menjadi Syihab. Fahmi Syihab atau Syahab. Nah, antara Sy dan Syah ini kan ya tergantung. Sama dengan Ali Khaliq Kisam yang asli, tapi kadang-kadang diucapkan Ali Khaliq Kosam. Sama seperti ini. Jadi Fahmi Syihab Indonesia lah ya, bukan yang Fahmi Syihab Malaysia.
bukan. Fahmi Syahab, pelantun lagu Kopi Dangdut yang tahun 2008 yang lalu itu pernah ya dimasukkan penjara oleh pemkap Pemda Sumatera Selatan ya, Palembang, gara-gara mangkir ya, karena salah perjanjian ya, 2008 yang lalu. Jadi marga Syihab yang ada di Indonesia itu beda-beda jalurnya. Kalau Habib Muhammad Rizik Syihab itu berasal dari ayahnya Hussein Syihab dari Palembang. Dari Palembang. Kalau keluarga Syihab, Prof. Quraish Syihab, Alwi Syihab, Najwa Syihab itu dari Syihab Makassar, Sulawesi Selatan. Beda. Lah Ustadz kok tahu loh, ya saya punya bukunya semua. Oleh sebab itu nanti akan kami tampilkan kitab Khidmatul Ashirah. Kitab Khidmatul Ashirah ini yang merangkum nama-nama klan dari Ba'alawi semuanya. Ulama kiai-kiai kita harus punya. Kalau nggak punya minta ke saya kasih PDF-nya. Khidmatul Ashirah. Ini penjelasan ringkasan dari Syamsul Dhairah. Ini pegangan utama dari Rabithah Alawiyah. Harus punya. Jadi dari Palembang. Jadi mohon maaf nih, ini nanti kita bukan mentelanjangi, tapi mempelajari, mengetahui tentang kesucian dzurriyyah Nabi supaya tidak dikotori oleh orang-orang genah ini. Ini yang kami jadikan sebagai minat, moto dan semboyan kami untuk menyampaikan ini. Bukan ngurusi nasab orang lain, bukan. Untuk apa ngurusi nasab orang lain, urusan nasab, enggak. Yang menjadi ya kewajiban atau fardu kifayah bagi kami ini adalah meluruskan. Karena apa? Berhubungan dengan nabi saya, nabi kami gitu loh. Kalau berhubungan dengan selain nabi kami yang suci, yang mulia ini, ya saya nggak ngurusin untuk apa ngurusin nasab orang lain. Karena berhubungan dengan nabi kami, nabi seluruh umat Islam di dunia. Bahkan tidak hanya nabinya umat Islam, nabinya seluruh umat manusia yang beriman dan bertakwa dari segala penjuru macam agama, suku, ras, dan bangsa. Jadi wajib fardu kifayah, harus saya luruskan. Mohon maaf. Dan jangan sampai nanti kami dinilai rasis, enggak. Mengatakan, saya, saudaranya saya itu ada yang berasal dari suku Madura. Maksudnya itu rasis kan ya enggak. Saya asli Jawa, istri saya Madura, keponakan saya Bayak, kan sama. Misalkan, ini Kang Mas KRT Fakih Wiradiningrat itu suku Jawa Mataraman. Ya, misalkan saya mengatakan seperti itu masuk rasis, kan ya enggak. Identitas orang per orang disampaikan dengan sesuai datanya, itu nggak apa-apa. Ya misalkan saya mengatakan Prof. Quraish Syihab itu dari marga Ba'alawi, Hadromi. Dulunya adalah leluhurnya itu berasal dari Makassar, hijrahan dari ya Palembang, ya Sulawesi, dari Aceh, ya Malaka, ya dari Hadramaut sana. Kan masa ini termasuk bagian daripada rasis kan ya tidak. Meluruskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil, bukan dolim. Kalau dolim itu wadu syai'in ila ghairi mahalli, selain pada tempatnya. Ini pada tempatnya. Jadi marga Syihab bukan sahab, bukan pakai SH. SH itu huruf Arabnya shod. Tapi kalau SY itu huruf Arabnya shin, bukan shod. Jadi Syihab, Ahmad Syihabuddin atau Ahmad Syahabuddin. Tolong nanti diingat-ingat terus nih, sambil belajar nulis bahasa Indonesia. Habib Muhammad Rizik Syihab. Najwa Syihab itu anaknya Habib Muhammad Rizik Syihab.
bukan Najwa Shihab, anaknya Prof. Quraish Shihab. Ada lagi, beda-beda. Jadi wajahnya juga beda-beda karena asal-usul leluhurnya juga beda, cuma satu klan yang sama. Yang Prof. Quraish Shihab berasal dari Shihab Makassar, kalau Habib Rizik Shihab berasal dari Shihab Palembang. Nah, ini harus dipahami oleh semuanya. Dan telah kami sampaikan dalam tema beberapa jam yang lalu, apakah kami akan membongkar hasil tes DNA-nya Najwa Shihab? Bukan itu. Ada hasil tes DNA dari Ahmad Shihab dari Indonesia. Dari DNA yang lengkap ya, ratusan ribu tahun cara melacaknya. Hasilnya jelas. Hasilnya sudah sesuai, ya, sesuai dengan perkiraan. Nah, yakni mereka adalah bukan berasal dari Arab, bukan berasal dari Bani Hashim, Banil Muthalib, ya, tapi berasal dari ras yang lain. Sayangnya nggak bisa ditampilkan, ya, di deskripsi karena tidak berupa video, ya. Tidak bisa, ada tulisan. Sudah saya baca, ya, sudah saya baca semuanya bahwa ada namanya Ahmad Shihab atau Shihab from Indonesia. Oke, saya bukakan sebentar, ya, biar mantap. I did, bukan I did, ya, harus benar-benar mantap, harus yakin, seyakin-yakinnya. Dikira nanti saya bohong kepada panjenengan semua. Ini pernah di setting, tidak bisa diakses oleh orang lain, oleh beliau dari Rabitatul Alawiyah, ya, dan saya bisa membukanya. Ini dari Ahmad Shihab atau Shihab, keluarga Syekh Shihab from Indonesia, hasil tes DNA-nya GM201. Tidak J1, tidak J2 atau O atau R atau S atau apa enggak. Jadi jelas. Jadi ini yang paling, ya, taat dengan Habib Muhammad Rizik Shihab dari keluarga marga Shihab. Karena apa? Sesuai dengan arahan dari beliau Kang Mas Muhammad Rizik Shihab yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, ya, harus dan wajib tes DNA. Dan Pak Mas Ahmad Shihab atau Shihab ini benar-benar melaksanakannya. Jadi gitu Kang Mas Muhammad Rizik Shihab. Jadi jangan marah-marah, jangan nantang-nantang dengan menepuk dada, menantang orang semua ditantang. Masalah apa? Kalau masalah KM 50 santri 6 panjenengan saya nggak ikut, ya. Sudah saya terangkan pada waktu pertemuan kami yang lalu bahwa kami menyalahkan semuanya. Pembunuh santri 6 panjenengan salah dan akan menerima karmanya. Begitu juga panjenengan akan turut serta menerima karmanya jika tidak taubat sejak sekarang. Karena nanti panjenengan akan mengulang kembali korban yang lain dengan lisan yang tidak dikontrol, ya, mengkompori orang-orang seperti apa yang dilakukan oleh Habib Ahmad Al-Aidid bin Habib Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung, dari Habib Ismail, ya, Al-Aidid juga. Jadi ini yang harus panjenengan ingat bersama. Nanti kalau jenengan tidak merenung, ya, memperbaiki diri, akan saya bongkar semua. Bahwa bin Shihab atau Syihabuddin, Alu Shihab, semua yang ada di Indonesia ini adalah bukan dzurriyyah Nabi kita Muhammad SAW. Mohon maaf. Sekarang kita akan membuktikannya. Para pemirsa dan pendengar sekalian bisa membuka nanti di Google searching untuk mencari silsilah nasab Habib Muhammad Rizik Shihab. Ini sudah beredar di mana-mana. Jangan salahkan saya. Mari kita koreksi bersama.
Kita koreksi, beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah dzurriyyah Nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. 1430 tahun sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang kok baru 38 generasi, itu tidak masuk akal. Oke lah kalau memang dimasukkan akal ya, tapi tetap dipaksakan, terpaksa. Tapi jika masuk dalam ranah ilmiah ini tidak bisa dikategorikan sebagai kajian ilmiah, tapi hanya berdasarkan prasangka atau zon saja. Ketika Sayyidah Fatimah wafat tahun 11 Hijriah, ya, umurnya cuma 28 tahun. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu diperistri oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wafat tahun 40 Hijriah, umur 62 tahun. Melahirkan anak yang bernama Husain. Husain ini lahir pada 4 Hijriah tahunnya, wafatnya tahun 64 Hijriah, umurnya cuma 64 tahun. Ali Zainal Abidin, terus sampai Muhammad Al-Baqir, ini generasi yang keempat, kalau dari Rasulullah generasi yang kelima. Itu masih normal. Dalam satu abad, ada 5 generasi. Anak, cucu, terus buyut, canggah, wareng. Itu wajar. Dalam satu abad 100 tahun. Coba jenengan ingatlah. 45 merdeka bangsa Indonesia, 1945. Sampai sekarang belum ada satu abad. Ketika mbah kita lahirnya tahun 1945, jenengan cek sekarang. Anaknya, ya kan, punya anak, punya cucu, punya buyut. Kakak saya yang paling barep itu umurnya 61 tahun meninggal dunia. Satu, ya. Kakak saya sudah memiliki anak, ya, umur 40 tahun. 40 tahun. 2. Anaknya kakak saya memiliki anak sendiri yang berumur 14 tahun. 3 generasi kan. Ditambah kakak saya berarti 4. Ditambah bapak saya berarti 5. Dalam jangka waktu 100 tahun ini menurunkan 5 generasi. Ini sesuai dengan hitungan dari Fatimah, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir. Normal. Karena Muhammad Al-Baqir lahir tahun 59 Hijriah, wafat tahun 114 Hijriah. Umurnya cuma 55 tahun. Orang-orang zaman dulu itu umurnya tidak terlalu panjang. Karena peperangan. Dulu itu orang harus saling menundukkan satu sama lain. Siapa yang kuat akan menerkam yang lemah. Hukum rimba. Terus sampai ke Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, ini mulai ada keteledoran. Entah itu sengaja dari Rabithah Alawiyah atau dari pihak Habib Muhammad Rizik Syihab sendiri. Yakni ketika sampai pada Imam Ahmad Al-Muhajir, itu lahirnya tahun 260 Hijriah, disebutkan di silsilah nasabnya Habib Muhammad Rizik Syihab. 260 Hijriah itu tidak sesuai dengan sejarah dan kitab nasab yang ada. Karena masih simpang siur kebenarannya. Ada yang mengatakan 241 Hijriah lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, atau yang terkenal menurut mereka kaum Alawi itu dengan nama Ahmad Al-Muhajir. 241 Hijriah lahirnya. Ada sebagian yang mengatakan 260 Hijriah. Ada lagi dalam kitab Al-Imamul Muhajir itu 273 Hijriah. Di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir yang dikarang oleh Muhammad bin Abdullah bin Nuh, ya, itu 273, tapi lebih condong ke 260-an.
Ada yang mengatakan lagi 279 Hijriah. Menurut cerita dari kalangan internal Syiah yang ada di Irak itu bahkan justru 210-an Hijriah. Jadi ada 5-6 versi tahun lahirnya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir itu. Mana yang benar? Mana yang benar? Padahal di tahun 235 Hijriah, Imam Ahmad itu pernah berjumpa dengan imam yang ke-10 dari Imamiyah Itsna Asyriyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, yakni yang bernama Imam Ali Al-Hadi di desa Surya, Madinah. Itu tahun 235 Hijriah. Berarti umurnya sudah antara 25-an tahun. Berarti lahirnya ya antara 210 Hijriah. Lah, berarti Imam Ahmad yang ada di dalam At-Tusi, ya, versi Syi'i Imami itu tidak sama seperti Imam Ahmad versi Sunni Syafi'i yang diakui oleh Ba'alawi. Nah, di sini disebutkan 260. Wafatnya kompak 345 Hijriah, umurnya 83 tahun. Oke. Sekarang ke Ubaidillah. Nah, ini kan leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini kita kupas bersama. Nanti kalau macam-macam ya jatuh semua. Sudah saatnya terbuka nih. Ubaidillah di sini disebutkan lahir tahun 320 Hijriah. Jelas tidak masuk akal. Tertolak secara ilmiah. Kenapa tertolak? Menurut sejarah bahwa Ubaidillah bersama dengan anaknya yang bernama Ismail yang lahir di Basrah, Irak, itu turut serta hijrah dari Basrah ke Husayyisah lewat Makkah wal Madinah, lewat Madinah sampai ke Mekah. Lah, 317 itu hijrahnya. Kok di sini lahirnya 320, berarti umur 3 tahun. Umur 3 tahun kok punya anak Ismail atau Basri itu bagaimana? Coba dipikir bersama. Nggak masuk. Nggak ilmiah. Nah, ini terkenal dengan ilmu otak-atik gadok-matuk. Nggak ada standarnya. Katanya surah wal istifadhah. Imam Al-Bari Al-Wasi, Sahibul Fadilah wal Karamah, terkenal di mana-mana. Mana buktinya? Nggak ada. Imam Ubaidillah lahir kok 320 itu bagaimana? Berarti ikut hijrah ayahnya Imam Ahmad Al-Aba umur 3 tahun. Lah umur 3 tahun punya anak yang bernama Ismail, masuk apa enggak? Enggak masuk. Enggak masuk. Kalau hijrahnya Imam Ubaidillah umur 23 tahun itu masuk. Berarti bukan 320 Hijriah. Ada yang mengatakan lahirnya Imam Ubaidillah itu 295 Hijriah. Jadi ini enggak masuk. Ya, enggak masuk. Gagal. Yang pertama corek, yang kedua corek gagal di generasi yang ke-9 dan 10. Sekarang ke generasi yang ke-11. Ubaidillah memiliki anak yang bernama Alwi. Lah Alwi ini lahirnya tahun 350-an, wafatnya 400-an. Ini nggak jelas juga. Saya belum menemukan. Walam atif ala tarihi wafatihi itu menurut Abu Bakar Asyili Al-Masyura'ur Rawi, abad 11 Hijriah. Tidak diketahui lahirnya Imam Alwi itu tahun berapa, wafatnya juga pasnya tahun berapa. Perkiraan 400-an. Disamakan seperti kedua saudaranya Basri dan Jadid. Nah, ini juga perkiraan otak-atik gadok-matuk. Berikutnya ke generasi yang ke-12 dari leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab, Imam Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad. Nah, Muhammad ini lahirnya tahun 390 Hijriah, wafatnya 446 Hijriah, masih masuk. Masih masuk. Pantas masih. Ketika Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi, lahir 450 Hijriah, wafat 512 Hijriah. Alwi memiliki anak yang bernama Ali Kholi Kisam, yang terkenal dengan ketika tahiyat, ya, membaca sholawat assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, itu dijawab langsung oleh Rasulullah, waalaikumsalam ya Syekh Ali Ba'alawi. Ali Kholi Kisam ini di sini disebutkan lahirnya 470
Terus wafatnya 529 ini jelas juga tidak masuk akal. Umurnya cuma 50 tahun, nggak masuk akal, nggak ilmiah. Kita coba cocokkan dengan kitab Ar-Raudhul Jali saja. Ali Kholiq Hisam itu wafatnya tahun 507 kalau di sini. Ada 527, ada 507, ada 529, ada wafatnya 729. Mana yang benar? Nah, inilah yang namanya otak-atik gatuk matuk. Ar-Raudhul Jali coba jangan lihat. Halaman 128. Wafatnya itu 507. Jelas nggak masuk. Yang asli sesuai dengan Tabaqatul Khawas, Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi itu 729 Hijriah wafatnya Imam Ali Kholiq Hisam. Ini di otak-atik lagi wafatnya 529 Hijriah, tidak sesuai dengan Ar-Raudhul Jali yang 507 Hijriah. Nah ini, terus ketika Imam Ali Kholiq Hisam memiliki anak yang bernama Muhammad Shahib Mirbad, ya, ini lahirnya 500 Hijriah, wafatnya 550, diperkirakan, genep-genep semua, umurnya 50, 60, 55, 56, 55 gitu, nggak ada yang ganjil. Terus, ini yang paling tidak masuk akal. Pada generasi yang ke-16 dari leluhurnya, Habib Muhammad Rizik Syihab itu sampai ke Ali yang menjadi ayahnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Ali yang terkenal dengan nama Walidul Faqih itu lahirnya tahun 630, terus wafatnya tahun 690. Padahal bapaknya Ali ini wafatnya tahun 550. Orang yang sudah meninggal dunia lama, hampir 80 tahun, kok masih memiliki anak? Ayo, masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Jenengan nanti koreksi sendiri, ya. Muhammad Shahib Mirbad itu lahirnya 500 Hijriah, wafatnya 550 Hijriah. Umurnya 50 tahun. Lah, 550 itu sudah wafat, tetapi memiliki anak yang bernama Ali yang terkenal dengan ayahnya Muhammad Faqihil Muqaddam, lahirnya 630. Itu piye? 630 itu Muhammad Shahib Mirbad sudah meninggal dunia, perkiraan ya 60 tahun, 80 tahun, ya. 550 50 tambah 80 tahun. Sudah meninggal 80 tahun itu masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Gitu. Lalu ini yang paling membagongkan lagi. Ali Walidul Faqih memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam yang terkenal. Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, tokoh sufi, ya, yang mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katanya menurut mereka, ya. Itu lahirnya tahun 574 Hijriah, wafatnya 653 Hijriah. Masuk? Nggak masuk. Antara lahirnya ayahnya itu duluan anaknya. Ayahnya itu lahirnya 630, anaknya lahirnya 574. Itu piye to ki? Jelas nggak masuk akal. Cocokkan semualah. Buka sendiri daripada nanti saya dikira ngarang-ngarang dewe. Jadi nggak masuk sudah. Ini jika sampai saya telusuri semua ke Habib Muhammad Rizik Syihab itu jelas ini corek semua, gagal. Gagal menjadi dzurriyyah Nabi berdasarkan silsilah nasab ini. Tidak ilmiah, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Nah, tolong dibenahi lagi kalau toh mau diakui secara ilmiah, ya. Tolong dibenahi lagi. Jelas salah, ya. Salah. Siapa yang menyalahkan? Ya standar. Orang wong wis mati puluhan tahun kok masih memiliki anak. Itu bagaimana? Ya itu. Jadi yang di Rabithah Alawiyah Polhut Al-Islam ini semua bisa dilihat, Pak. Semua bisa melihat.
nggak ada yang ditutup-tutupi lagi. Jelas. Nah ini cuma tahunnya itu nggak sinkron lah, sudahlah. Coba dipikir-pikir bareng gitu. Yang ini. Wong ayahnya itu lahirnya lebih duluan anaknya, ono ta Mas ono. Atau yang sudah meninggal dunia lama puluhan tahun masih bisa memiliki anak, ini sama dengan halusinasi, sama dengan penyakit malihulia, sama dengan itu. Jadi mohon maaf, tidak ada kejahatan yang sempurna. Walaupun sudah berjalan lama, diyakini surah wal istiwadoh oleh banyak orang, tetap akan ada kelemahannya. Karena apa? Akan terjatuh dengan sendirinya. Karena kesalahannya sendiri, menggali lubang yang akan dimasukinya. Saudara-saudariku semuanya, para pemirsa dan pendengar sekalian, ini saya sertakan kitab Khidmatul Asyirah. Kitab Khidmatul Asyirah ini dikarang oleh Al-Ustadz Al-Jalil As-Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf Al-Alawi. Tahun 1964, sebelum meletusnya G30 SPKI. Dikarangnya di Jakarta, Indonesia, oleh Robito Alawiyah. Tahun Hijriahnya 1384, sesuai dengan tanggal 11 Juli 1964. Di sini disebutkan ada Qabail atau Qabilah, klan-klan dari Pak Alawi itu sejumlah 346 nama klannya. 346. Ini. 346. Ini bisa mengalahkan suku-suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Toh di dalam catatan di spenduk sensus yang ada di Indonesia itu ada 300 lebih suku dan bangsa, tapi ada subnya itu lebih dari 1.300-an. Tapi kalau disuruh menyebutkan 300 klan atau qabilah atau suku, kita tidak akan bisa menemukan. Paling yang perkiraan-perkiraan pecahan-pecahannya saja. Misalkan kita hanya bisa menyebutkan 20 lah ya, kalau di Indonesia misalkan suku Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Melayu, Batak misalkan, terus suku nggak ada Rohingya loh ya. Dayak misalkan. Dayak pun ada sub-sub bagian-bagian tertentu, paling jenengan bisa nyebut paling 100-an lah ya. 100-an. Lah ini ada 346. 346 qabilah dari Pak Alawi ini seandainya datang semua ke Indonesia, hancur sudah kita. Mohon maaf. Hancur sudah kita. Apalagi sudah ada kota Situbondo, kota Tarim. Belum sohib-sohib yang lain. Ya. Ini untuk kehati-hatian kita. 346. Kemarin yang disebutkan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab kan cuma 75 tambah 15, cuma berapa? Jadi tidak ada sahab loh ya, Syihab yang ada itu. Jadi mulai yang pertama, nah ini, Alu Azmat Khan. Nah, inilah yang saya itu kadang-kadang dengan Kang Mas, Kiai Ali Badri itu kadang-kadang masih beliau itu gandoli. Mbok yo jangan di tengah saja, Kang Wasid ya wasid tapi yang adil. Azmat Khan itu Abdul Malik itu hanya perkiraan saja. Lalu Ali Maknun, Alu Abu Bakar Al-Fakhr, Husain Al-Qoroh, Auhaj Al-Baiti, ya, semua dibatalkan oleh beberapa jam yang lalu. Syekh Samsudin Syarafuddin melalui akun resminya menyusul lagi, saya dikirimi. Jadi Mufti Diyar Al-Yamaniyah Syekh Samsudin Syarafuddin beberapa jam yang lalu ngirimi bahwa sudah dibatalkan lagi beberapa kabilah dari Pak Alawi. Pak Hasan Al-Hudaili, Pak Faub, Pak Farwash, Al-Walaj, Basuro, Ali Lala, Ali Kuku. Banyak sekali, ada Al Jazirah juga. Al-Mahjub, Al-Haddad,
Hamdun, Basakota, Musarrofa, Tawil, Bafaroj, Al-Hasim, Khadijah, Ahmar Al-Ulina, Haikon, ada 346, enggak saya sebutkan satu persatu, lama nanti. Al-Aidrus, semua Ali Muhammad, ya, Alwi bin Muhammad, termasuk yang paling penting khusus tentang keluarga dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, itu ada di halaman Abdurrahman, sebentar, okay. Keluarga Syihabuddin. Syihabuddin itu ada dua. Syihabuddin Al-Akbar memiliki cucu, itu Syihabuddin Al-Asghar, cucunya. Jadi marganya pun pecah dari 3. Jadi ada Zain bin Aidrus bin Syihab, macam-macam. Jadi semua keturunan dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Habib Ali memiliki anak yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman memiliki anak yang bernama Ahmad Syihabuddin itu. Jadi kalau saya runut ya dari bawah, Ahmad Syihabuddin, marga yang pertama kali Syihab itu, Syahab atau Syihab itu. Ahmad Syahab atau Syihabuddin Al-Akbar, ayahnya Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali, yang tadi selenco ya tahun lahirnya itu, Ali bin Ali Kholi Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwiya Awal bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Fatimah bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Auladu Abdurrahman bin Ali As-Sakron, yakni Syihabuddin bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Ini Ali Syihab. Ali Syihab. Jadi antara Ali Syihab dengan Ali Al-Hadi itu sama. Ali Al-Hadi. Keluarga Ali Al-Hadi, mantan suaminya Ratna Sarumpait. Ali Al-Hadi. Syihab. Nah, Syihab ini pecah jadi Syekh bin Syihab bin Husain Syihab dan juga Zain bin Aidrus bin Syihab. Jadi Syihab itu banyak. Jadi mohon maaf ini buka-bukaan sebagai. Jadi tolong dimiliki khidmatul asyirah. Itu juga kalau bisa miliki juga Al-Imam Al-Muhajir. Kitab Al-Imam Muhajir itu ada 2. Ya. Pertama dikarang oleh penyalin kitab Syamsul Dhohirah. Ya. Oleh Habib Muhammad Dia Syihab. Nah, ini pakai shin di sini. Lihat Syihab. Bukan Syahab, bukan Sohab, bukan. Terus yang kedua Abdullah bin Nuh. Ini walaupun bukan seorang Habib, kiai asal Cianjur. Jasanya cukup banyak tapi dikelabui, diakali, dikadali sama Ba'alam. Akhirnya ngarang kitab sama seperti turunannya, ya, yang disalin pertama Muhammad Dia Syihab dan Abdullah bin Nuh asal Cianjur yang disambungkan silsilah nasabnya sampai Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah alias Habib, sama-sama Habibnya. Ini. Jadi kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kalau ada kiai yang meluruskan seperti ini ya harus didukung gitu. Tidak boleh malah justru wah rasis. Oh, itu buka rahasia orang lain pribadi. Oh, enggak seperti itu. Ini demi kebaikan bersama. Berhubungan dengan Nabi kita harus meluruskannya jika ada pihak yang mengotorinya. Keluarga Nabi yang suci itu jangan dikotori seenaknya. Dan di antara kita sekarang ini juga harus hati-hati. Ada permainan trik dan intrik seperti drama sandiwara kehidupan kita ini. Ada yang berperan dunia ini
panggung sandiwara, dan seterusnya, sampai ada keterangan tentang kalau pihak para Habib, khususnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu selalu menuduh PKI, komunis PKI. PKI itu di matamu, bukan di saya, bukan di kita-kita ya. Kita dulu kan ingat ada partai PSI kan, sekarang ini kan ada kan, gitu, Partai Solidaritas Indonesia, gitu. Yang masuk di situ siapa? Dek Tamara Amani Al-Atas. Sampai sekarang itu masih menjabat, ngerombong ya, ngerapel, borong jabatan-jabatan sampai sekarang. Al-Atas itu, dari marga Al-Atas. Ya, walaupun ketuanya Grace Natali, ya bukan dari kita, tapi yang ngikuti juga dari kalangan Ba'alawi juga. Kita harus ingat, jangan lebih mudah percaya, kita harus waspada. Saya sampaikan ini supaya kita nih hati-hati, jangan mudah diadu domba. Baru-baru ini tuh ada orang yang lapor ke polisi, ya, katanya ingin mempolisikan kita karena mengoreksi dan mencemooh, melecehkan pujaannya. Nah, itu salah besar. Nggak ngerti kajian yang kita sampaikan ya selama ini. Tiba-tiba langsung mengatakan, oh berarti mau melecehkan Duriyah Nabi. Duriyah Nabi yang